Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Haha, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinsenggi Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah Sun Wukong berhasil menyelamatkan Suyi di episode sebelumnya, sekarang kita diperlihatkan Guru Tangzan yang sedang membacakan dharmanya di sebuah tanah kosong. Ketika selesai melantunkan dharma-dharmanya, Guru Tangzan pun berkata, "Sekarang waktunya, Bailang bawa bungkusan itu kemari." "Baiklah Guru," jawab Bailang. "Ingat, setelah jiwanya muncul jangan katakan apapun yang bisa membuat marah atau sedih," ucap Guru Tangzan. "Baiklah, jadi aku harus mencoba tetap tenang," jawab Bailang. Ya, itu benar. Suasana damai bagi jiwa yang tak tenang itu sangat penting. Jika mereka gelisah akan sangat sulit untuk membantu mereka. "Hai siluman cacing kota Chang'an, tunjukkan dirimu. Bagaimana kabarmu?" ucap Guru Tangzan kepada jiwa yang telah dia tangkap itu. "Hehe, Master, kau mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik." "Hai siluman serigala yang lezat, aku ingat saat itu aku sudah dekat sekali hampir memakan perempuan naga itu," ucap siluman cacing. "Mungkin lain kali," jawab Bailang. Setelah itu pun siluman cacing tersebut lenyap dari pandangan mata. "Waduh, ternyata aku butuh waktu lama untuk meredakan kebencian itu," ucap Guru Tangzan. Selanjutnya, dia pun mengeluarkan jiwa yang lainnya, yaitu Jenderal Prajurit Batu. "Aku tak paham dengan bahasa yang sangat kuno, tapi aku bisa merasakan niatmu. Kau bisa pergi dengan tenang sekarang," ucap Guru Tangzan. Mendengar itu, Jenderal Prajurit Batu tersebut pun menghilang. Setelahnya adalah giliran Nona dari kota air hitam yang telah mengutuk Cupatkai. Setelah jiwa wanita itu nampak di depan mata Tangzan, "Jika kau tenggelam dalam keadaan kebencianmu, kau hanya akan hidup dalam penderitaan itu lagi dan lagi hingga kau kehilangan akal dan emosimu." Untungnya Nona telah sadar tepat waktu, ucap Guru Tangzan. "Nona Mayu, maafkan aku sungguh menyesali perbuatanku," teriak Cupatkai yang sedang mengintip ritual tersebut dari kejauhan. "Tidak apa-apa, mungkin saja semua ini adalah takdir. Jika kau tidak pergi, mungkin aku akan benar-benar menjadi istrimu. Aku mungkin akan lebih sedih daripada sekarang ini," jawab wanita itu. "Terima kasih sudah mengatakan itu. Pada akhirnya kita berdua memang tidak ditakdirkan sebagai suami istri," jawab Cupatkai. Setelah mengatakan itu pun wanita yang mengutuk Cupatkai tersebut bebas dari dendamnya dan menghilang dari sana. Semua bisa jadi sia-sia kalau dia sampai mengamuk lagi. Untung saja dia sekarang terlihat sangat tenang, ucap Guru Tangzan cemas. Sekarang terlihat Su Wuqing pun datang mendekati Guru Tangzan sambil memperkenalkan wanita yang telah lama bersamanya sebelum mengenal Guru Tangzan dan yang lainnya, yaitu Xiao Yue. "Hatimu sekarang berada di tempat yang damai, tapi kau akan membahayakan jiwa Wuqing jika kau terus berada dalam tubuhnya," ucap Guru Tangzan kepada wanita itu. "Aku paham, aku siap untuk pergi," jawab wanita itu. "Apakah masih ada penyesalan dalam hidupmu?" Mendengar pertanyaan Guru Tangzan, wanita itu pun hanya diam. "Wuqing, aku akan pergi. Apa tak ada lagi yang ingin kau katakan?" ucap wanita itu kepada Su Wuqing. "Tidak ada, cepatlah pergi," jawab Su Wuqing. "Wuqing, kau tadi tidak bilang begitu. Dia sekarang akan benar-benar pergi. Kau tidak akan punya kesempatan lain untuk mengatakannya," ucap Guru Tangzan. Mendengar itu, Su Wuqing hanya diam. "Katakan saja, mana keberanianmu?" ucap Xiaoyu sambil mendorong Su Wuqing mendekat kepada wanita tersebut. "Baiklah kalau begitu," ucap Su Wuqing. "Terima kasih, dulu aku adalah siluman pasir yang jahat dan kau membantuku menemukan hatiku. Aku tidak akan pernah melupakanmu," kata Su Wuqing kepada wanita itu. "Kau adalah orang yang kesepian, tapi sekarang kau punya guru dan banyak teman. Aku senang melihat itu," jawab wanita itu sambil pergi dari sana.
Kucing memang tak banyak bicara, dia kelihatan dingin di luar tapi sebenarnya dia sangat hangat di dalam, ucap Guru Tangzan. Aku akan menjaga dia dengan baik, ucap Cupatkai. Kau tidak usah anggap terlalu serius kata-kata mereka, ucap Suucing sambil melihat kepergian wanita itu. Hahaha, kalau begitu aku dapat pergi dengan tenang sekarang, jawab wanita tersebut. Selamat tinggal Xiao Yue, ucap Suucing sedih. Melihat itu, sekarang Sun Wukong yang sedang duduk tidak jauh dari sana berkata, kalian ini membuatku jadi sangat sebal dengan drama kalian tersebut. Minggir sekarang, giliranku, ucapnya. Wukong, panggillah jiwa Suyi, ucap Guru Tangzan. Setelah itu Sun Wukong pun melepaskan jiwa Suyi dari genggamannya yang membuatnya serta-merta berubah bentuk menjadi wujud Suyi. Raja kera kecil, ucap Suyi. Mendengar itu Sun Wukong hanya diam. Nona Suyi, kau dulu adalah seorang dewi namun telah berkelana di alam baka selama bertahun-tahun. Kemalanganmu sungguh tidak terkira. Aku akan membantumu pergi ke alam baka. Apa kau masih punya penyesalan? Tanya Guru Tangzan. Tidak, apakah guru khawatir aku mungkin punya penyesalan dan tidak bisa pergi? Jawab Suyi. Kenapa kau tidak katakan saja apa yang ada dalam pikiranmu? Ya benar, ucap Xiaoyu dan Bailang. Aku berterima kasih pada kalian semua. Walau aku tidak punya ingatan saat berada di alam baka, tapi aku tahu aku telah membantu para arwah saat ada di sana. Aku merasa sudah melakukan yang terbaik. Aku terlahir sebagai dewi namun menjadi penuntun arwah setelah mati. Aku tahu apa yang akan dihadapi setelah ini. Kalian tidak perlu khawatir kepadaku, jawab Suyi. Dewi Suyi tetaplah seorang dewi bahkan hingga akhir, ucap Guru Tangzan. Apakah kau lihat itu? Itu adalah jiwa dari surga, ucap Ao Sui. Ya, aku tahu Kak Wukong pasti punya perasaan dengannya. Dia benar-benar hoki punya cewek secantik itu yang selalu ingin bersamanya, ucap Cupatkai. Dan dia sepertinya sangat memahami perasaan Kak Wukong, jawab Ao Sui. Aku mengenal Raja Kera ratusan tahun yang lalu. Dulu dia sangat nakal sekali, tapi aku bisa merasakan sekarang dia sudah banyak berubah. Guru Tangzan pasti sudah banyak mengajarinya, ucap Suyi. Butuh waktu lama sekali hanya untuk mengajarinya makan dengan sumpit, jawab Guru Tangzan. Kalian semua sedang menuju ke nirvana lagi. Sungguh perjalanan yang mulia. Raja Kera, kamu harus melindungi api abadi dan Guru Tangzan dengan baik, ucap Suyi kepada Sun Wukong. Ya, aku sudah tahu itu, jawab Sun Wukong cuek. Sekarang kau kecil sekali, ucap Suyi sambil mengelus kepala Sun Wukong. Melihat tindakan Suyi, Sun Wukong pun jadi terlihat marah. Jangan seenaknya mengelus kepalaku. Haha, kau sekarang sungguh menjadi kecil. Dulu aku bahkan tidak bisa meraih kepalamu, ucap Suyi. Aku akan pergi sekarang. Setelah pergi ke alam baka tidak seperti dirimu. Aku tidak akan ingat apapun setelah aku melewati jembatan itu, ucap Suyi kepada Sun Wukong sedih. Aku akan merindukanmu, Raja Kera. Apa kau akan merindukanku juga? Tanya Suyi. Aku adalah Sun Wukong yang perkasa. Aku tidak memiliki perasaan seperti itu. Jadi berhentilah menunda-nunda kepergianmu. Cepatlah pergi, ucap Sun Wukong sok tegar. Pembohong, kau pasti akan nangis setelah aku pergi, jawab Suyi. Haha, itu konyol sekali. Tentu saja aku tidak akan menangis, jawab Sun Wukong. Kau pasti menangis, tapi jangan sedih, jaga dirimu baik-baik, Raja Kera, ucap Suyi dan segera menghilang dari pandangan Sun Wukong yang berubah menjadi cahaya. Melihat itu, kini Sun Wukong hanya berdiri tegak dan diam. Semua teman-teman yang melihatnya terlihat khawatir tentang kondisi Sun Wukong saat ini. Bailang pun segera mengambil inisiatif untuk mendekati Sun Wukong, namun segera dicegah oleh Guru Tangzan. Biarkan dia sendiri, ucap Guru Tangzan. Lalu mereka pun pergi dari sana. Ketika kita melihat dari depan, ternyata saat ini Sun Wukong sedang menangis terseduh-seduh. Di mana sikap sok tegarnya tadi, ternyata Sun Wukong sang perkasa pun juga bisa nangis. Saat Sun Wukong sedang bersedih tersebut, dia pun dicolek oleh seorang dengan berkata, "Siapa namamu?" Karena dalam keadaan sedih, Sun Wukong pun marah. Tanya-tanya, kau ini mau apa sih? Sekarang perasaanku lagi tidak enak. Kalau kau tanya sekali lagi, akan kuhajar kau, teriak Sun Wukong. Aku cuma mau tanya karena kau mirip sekali dengan temanku, ucap orang itu. Setelah Sun Wukong melihat ternyata orang itu adalah siluman kerbau.
Dia pun bertanya kepada Sun Wukong, apakah kau kenal dengan Sun Wukong? Sekarang Shin berpindah ke kerajaan Asura, tempat di mana Gautama berada saat ini. Di sana terlihat Gautama yang sedang duduk dengan seorang anak yang merupakan anak dari Raja Asura. Apa yang ingin kau lakukan di masa depan nanti? Tanya Gautama. Aku ingin menjadi Asura terhebat sama seperti ayahku. Kehebatan Raja Asura itu memang tidak tertandingi dan kau adalah keturunannya, tapi hatimu sangatlah berbeda. Hawa membunuh Raja Asura membuat makhluk lain tidak bisa mendekatinya. Sungguh disayangkan, tapi bagaimana denganmu? Aku berharap kau akan bisa mengubah Asura di masa depan, ucap Gautama kepada anak Raja Asura tersebut. Guru, aku tidak akan mengecewakanmu, jawab anak itu. Setelahnya, pertandingan kedewasaan pun segera diadakan di arena pertarungan kerajaan Asura. Di tempat lain, di kerajaan surga cahaya terlihat sekarang Dhritarashtra sang raja surga utara memberikan pedang emas yang dibawa Sun Wukong kepada jiwa Disitian yang telah dia bangkitkan. Aku sudah menunggu begitu lama, aku sudah lama tertidur selama bertahun-tahun. Aku merasa sungguh beruntung bisa mendapat bantuan dari semua untuk bisa kembali ke surga, ucapnya. Diriku yang satunya, Kaisar Kegelapan, telah menyebarkan banyak niat jahat. Kita menghadapi ujian yang belum pernah ada sepanjang sejarah, ucap Disitian kepada semua dewa surga. Kita menyambut Disitian untuk mengambil alih surga kembali. Kita akan berjuang sekuat tenaga untuk melawan kegelapan dan melindungi keadilan dunia, ucap dewa surga yang ada di sana. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini, jawab Disitian. Di sisi lain, sekarang terlihat Raja Harta Surgawi sedang dalam keadaan termenung. Surga tak sepenuhnya mendukung Disitian, walau ada beberapa kesalahan yang terjadi, tapi sepertinya dia kandidat yang terbaik. Apakah kau akan kembali ke tidur panjangmu? Tanya Raja Kebajikan. Tidak untuk saat ini, jawab Raja Harta Surgawi. Saat kau bangkit kali ini, dunia sudah banyak berubah. Ada banyak hal menarik yang menyenangkan yang bisa kau temukan. Apa mungkin masih ada hal yang membuatmu tertarik? Kau dan aku tidak bisa mati dan kita memang sudah hidup selama 10.000 tahun, ucap Raja Kebajikan. Tentu saja jika kau sudah tidak punya ketertarikan dalam hidup, maka tak ada artinya untuk tetap hidup. Ditambah lagi masih ada dewa kegelapan yang berkeliaran. Oleh karena itu aku tidak bisa bersantai-santai, ucap Raja Harta Surgawi. Urusan itu bisa kau serahkan padaku, ucap Raja Kebajikan. Kau ini tidak bisa diandalkan selama masih ada pertikaian antara cahaya dan kegelapan. Aku tidak akan tidur kembali, jawab Raja Harta Surgawi. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.